dan kita selalu diingatkan untuk bekerja dan bertindak, bukan lagi untuk hal-hal duniawi, tetapi kita akan selalu fokus kepada hidup yang kekal dan memuliakan Tuhan kita. Kita hidup dan bekerja bukan untuk mengejar kekayaan atau untuk memenuhi keinginan daging kita, tetapi bagaimana kita bekerja untuk kita hidup. Dan apa yang kita kerjakan itu, biarlah dapat memuliakan Tuhan kita. Aku terima urapan Roh Kudus saat ku mencari Kau, memberikan bagiku dalam rencana-Mu, dalam pengharapanku. Kau hadir di hidupku, Roh Kudus yang menjamah hatiku saat ku berseru. Kau menolong hidupku dalam kekudusan-Mu. Aku dibaharui Roh Kudus, Kau hadir di sini. Saat Kau hadir di sini, saat Kau mengurapiku, Roh Kudus tercurah atas hidupku, di atas tempatku berpijak. Saat Kau hadir di sini, saat Kau mengurapiku, Roh Kudus tercurah atas hidupku, mengubah hatiku seperti hati-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dan pagi hari ini kami membuka hati dan pikiran kami. Isi kami dengan berkat firman Tuhan. Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu ya Tuhan dan nasihat-Mu, sehingga kami dapat hidup terus berada di dalam jalan kebenaran yang Tuhan tuntun bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini dan kami terima dengan ucapan penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Teguh dan Terus Giat. Setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan, apa yang kita kerjakan? Apakah kita masih hidup seperti manusia lama kita? Tentu tidak. Pola dan cara hidup kita, karakter kita berubah total dari hidup yang lama, yang jauh daripada Tuhan, kepada hidup yang baru di mana kita hidup seturut dengan perintah dan firman yang Tuhan sampaikan. Kita baca di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus
yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ada perubahan dalam hidup kita, di mana kita hidup bukan lagi bagi kita, tetapi kita hidup bagi Tuhan yang hidup di dalam kita. Hidup kita bukan lagi untuk memenuhi keinginan daging, hawa nafsu kita, tetapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita bekerja, kita beraktivitas seturut kehendak atau rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan apa yang kita lakukan, tentunya mau kita lakukan sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-27. Yohanes 6 ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa. Ayat ini menjelaskan dan kita selalu diingatkan untuk bekerja dan bertindak bukan lagi untuk hal-hal duniawi, tetapi kita akan selalu fokus kepada hidup yang kekal dan memuliakan Tuhan kita. Kita hidup dan bekerja bukan untuk mengejar kekayaan atau untuk memenuhi keinginan daging kita, tetapi bagaimana kita bekerja untuk kita hidup. Dan apa yang kita kerjakan itu, biarlah dapat memuliakan Tuhan kita. Mari kita gunakan kesempatan dan waktu kita yang ada ini selagi masih ada dan ketika kita masih memiliki kesempatan. Di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat, kita baca Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita harus bekerja, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan tunjukkan atau Tuhan berikan kepada kita. Karena akan tiba saatnya di mana kita tidak lagi bisa melakukan apa yang harus kita kerjakan tersebut. Entah karena kita sakit, entah karena Tuhan datang menjemput kita. Waktunya sangat terbatas dan waktunya itu sangat singkat. Jadi dikatakan bahwa selama masih siang, selama kita masih memiliki satu kesempatan, kita masih memiliki kekuatan, ayo kita lakukan tugas kita. Kita bekerja untuk hidup kita dan juga kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ada waktunya dan saatnya. Kita tidak berdaya lagi dan tidak dapat melakukan apa-apa. Dan firman Tuhan menasehati kita supaya kerajinan kita itu tidak menjadi kendor. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap semangat dan terus melayani Tuhan di dalam kehidupan pekerjaan kita. Jangan bermalas-malasan, jangan membuat kerajinan kita kendor. Satu hal, ketika kita lengah, ketika kita merasakan kenyamanan, di situ kita menjadi lengah dan kerajinan kita menurun dan menjadi kendor. Tetapi itu Alkitab menasihatkan kita supaya roh kita menyala-nyala terang, roh kita menggebu-gebu dalam hidup kita, kita terus berapi-api melakukan tugas kita
yang Tuhan sudah berikan dan kita dapat melayani Tuhan. Apakah kita harus menjadi hamba Tuhan atau sebagai seorang pendeta? Bukan. Tetapi apapun profesi kita, biarlah orang dapat melihat bahwa kita atau hidup kita atau pekerjaan yang kita lakukan, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sama dengan melayani Tuhan. Mengenai hamba Tuhan atau pendeta, itu adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada orang-orang tertentu yang sudah Dia tunjuk. Paulus menyampaikan nasihatnya di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di sini Paulus berpesan supaya kita tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan terus giat dalam pekerjaan yang Tuhan berikan. Jika kita lengah, kita merasa nyaman, itu akan membuat kita menjadi goyah. Itulah yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Karena jika kita dekat terus kepada Tuhan, melekat kepada firman Tuhan, itulah persekutuan kita dengan Tuhan. Maka jerih payah kita dan pengorbanan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Percayalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap tekun, berdiri teguh di dalam Engkau ya Bapa. Dan biarlah api Roh Kudus itu selalu berkobar dan berapi-api dalam kehidupan kami. Selama hari masih siang, kami dapat terus melakukan seluruh pekerjaan dan tugas yang Tuhan berikan bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena akan datang saatnya malam di mana kami tidak lagi berdaya untuk dapat melakukannya. Tapi kami percaya ya Tuhan, saat kami selalu melekat kepada Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan untuk-Mu Tuhan tidak akan sia-sia. Kami akan menerima janji-Mu sehingga kami dapat mengalami kehidupan yang kekal di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita terus tekun, biarlah api Roh Kudus itu terus berkobar dalam hidup kita. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Close to You.